Hai Sobat Lapar, Assalamualaikum. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, serta dianugerahkan rezeki yang melimpah ya. Amin. Pada video kali ini, kami akan eksplor dataran tinggi Dieng, negeri di atas awan, tempat bersemayamnya para dewa. Perjalanan dimulai dari Terminal Poris Tangerang, menggunakan moda transportasi bus Rosalia Indah atau Rosin, dengan tujuan akhir di Terminal Mendolo Wonosobo. Ikuti terus keseruan perjalanan kami, dan mohon jangan di skip ya, siapa tahu bisa menjadi panduan bagi kamu yang ingin kesini nantinya, oke? Oke. Tepat pukul 10 malam, bus kami singgah di rest area Rosin Resto Subang. Di sini kita bisa beristirahat, makan dan minum, ke toilet, jajan snack, atau bisa juga untuk beribadah. Lengkap. Sebagai bagian dari rangkaian layanan premium dan eksklusif, Rosalia Indah atau Rosin memberikan fasilitas makanan maupun snack bagi masing-masing penumpang di setiap tingkatan kelas armada pada seluruh rute perjalanan yang tersedia. Kita hanya tinggal menunjukkan boarding pass saja kepada petugas yang berjaga. Sistem makan di sini adalah prasmanan, yaitu kita mengambil sendiri makanan kita di tempat yang sudah disediakan. Tapi ingat, harus sesuai aturan ya guys. Salah satu keunggulan dari Terminal Mendolo adalah tersedianya shuttle atau tempat istirahat bagi penumpang. Terminal ini adalah titik awal pengalaman menjelajahi keindahan alam Dieng. Terminal ini juga berjuluk gerbang pendakian karena mayoritas wisata pendakian gunung yang populer di Jawa Tengah melewati kota Wonosobo. Setelah dari Terminal Mendolo, kami sewa motor yang letaknya persis di depan terminal. Namanya Giovanni Ren atau sewa motor Wonosobo. Ini bukan endorse ya guys, tapi menurut kami servisnya sangat bagus dan ramah. Jarak antara Terminal Mendolo Wonosobo ke kawasan wisata Dieng Plateau sekitar 25 hingga 30 km. Waktu tempuh biasanya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam dengan kendaraan bermotor, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca, karena jalannya menanjak dan berkelok. Jika kamu ingin ke kawasan Dieng, pastikan kendaraanmu dalam kondisi yang bagus, serta kondisi fisikmu juga prima ya guys. Dataran tinggi Dieng menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan alam dari ketinggian. Berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Dataran tinggi Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif di mana yang memiliki puncak dan puncak kawah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dataran tinggi Dieng kini menyandang status baru sebagai Geopark Nasional, menandai langkah penting dalam pelestarian warisan alam, hayati, dan budaya yang selama ini menjadi kekayaan wilayah Dieng. Geopark Nasional Dieng mencakup beragam situs yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu situs warisan geologi atau geosite, situs keanekaragaman hayati atau biosite,
dan situs keanekaragaman budaya atau cultural site. Penetapan ini mencakup pula sejumlah destinasi unggulan yang telah lama dikenal wisatawan, seperti Kebun Teh Tambi, Kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, Kebun Teh Pagilaran, Museum Kailasa, Sumur Panas Bumi, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe dulu channel ini dan di-like ya, gratis kok. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga kalian selalu terhibur oleh video-video dari kami. Lanjut. Kawasan Dieng adalah salah satu dataran tinggi yang terletak di Kecamatan Cijajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Desa Dieng berjarak sekitar 9 km dari ibu kota kecamatan atau 26 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Nama Dieng berasal dari turunan kata bahasa Proto-Melayu Polinesia, Di Hyang. Di yang berarti tempat dan Hyang yang bermakna dewa. Dengan demikian, Di Hyang bisa diartikan sebagai pegunungan tempat persemayaman para dewa. Sebuah prasasti mengungkapkan bahwa di dataran tinggi Dieng, orang Jawa kuno telah mendiami wilayah tersebut dan digunakan untuk beribadah. Disebutkan dalam prasasti Gunung Wule tahun 861 Masehi, seseorang diperintahkan untuk memelihara bangunan suci di daerah yang bernama Di Hyang. Dengan suhu udara berkisar antara 12 hingga 20 derajat Celcius di siang hari dan 6 hingga 10 derajat Celcius di malam hari, meskipun pada musim kemarau, Juli dan Agustus, suhu udara dapat mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari. Iklim di dataran tinggi Dieng termasuk iklim subtropis dan memunculkan embun beku yang oleh penduduk setempat disebut bun upas atau embun racun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Pada dasarnya, dataran tinggi Dieng adalah kaldera yang dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya, antara lain Gunung Prau di sebelah timur Laut Kaldera, Bukit Sikunir, Gunung Pakuaja, serta Gunung Bismo di sebelah selatan kaldera. Di bawah permukaan kaldera terdapat aktivitas vulkanik, seperti halnya Yellowstone atau dataran tinggi Tengger. Di sini terdapat banyak kawah yang masih sangat aktif, seperti Sileri, Chandra di Muka, dan Sikidang, yang dijadikan objek wisata alam serta danau vulkanik. Pertanian di Dieng menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk. Kawasan ini merupakan penghasil sayuran dataran tinggi untuk wilayah Jawa Tengah. Kentang adalah komoditas utama dan usaha taninya menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk kawasan ini. Selain itu, wortel, kubis, lobak, dan bawang-bawangan juga dihasilkan dari kawasan ini. Selain sayuran, Dieng juga merupakan sentra penghasil pepaya gunung atau karika, jamur, buah kemar atau terong Belanda, serta kelembak dan purwaceng. Namun akibat aktivitas pertanian yang pesat, kawasan hutan di puncak-puncak pegunungan nyaris hampir habis dikonversi menjadi lahan pertanaman sayur. Ada banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Beberapa di antaranya adalah Gunung Prau bagi yang suka mendaki, Bukit Sikunir untuk menikmati golden sunrise, Telaga Warna dan Telaga Pengilon, Kawah Sikidang yang masih aktif, Kompleks Candi Arjuna yang tertua di Pulau Jawa, serta Batu Pandang Ratapan Angin. Dieng Wonosobo bukan cuma sekedar tempat wisata, tapi pengalaman menyeluruh yang memadukan alam, budaya, sejarah, dan spiritualitas. Sebagai negeri di atas awan, Dieng menawarkan nuansa yang berbeda, sunyi tapi indah, dingin tapi menenangkan, terpencil tapi penuh cerita, serta pemandangan spektakuler namun mistis. Julukan negeri di atas awan bukan sekedar kiasan. Saat pagi hari, terutama di musim kemarau, bulan Juli hingga September, kamu bisa menyaksikan hamparan awan yang menyelimuti perbukitan di sekitar dataran tinggi Dieng, sehingga membuat kita merasa sedang di atas awan.
Malamnya, lapar mendera. Lalu kami mencari makan di Dieng Food Court. Karena sebelumnya hujan deras, mungkin masih pada mager di cuaca dingin seperti ini. Ditambah lagi kami kesini di hari biasa, food court ini tidak seramai biasanya. Ya bagus sih, kami jadi bebas untuk pesan di mana yang kami suka, banyak waktu untuk memilih-milih makanan, dan bebas pula untuk duduk di mana yang kami suka. Gak tanggung-tanggung, kami pilih duduknya di panggung. Setelah berputar-putar karena masih bingung mau makan apa, akhirnya kami memutuskan untuk memesan mie goreng Jawa dan tentu saja makanan khas di sini, yaitu mie ongklok. Mie ongklok adalah mie rebus khas kota Wonosobo dan sekitarnya. Dibuat dengan menggunakan kol, potongan daun kucai, dan kuah kental berkanji yang disebut loh. Pendamping mie ini biasanya adalah sate sapi, tempe kemul, serta keripik tahu. Mie ini dinamai demikian dari nama alat masaknya, yakni ongklok. Ongklok adalah semacam keranjang kecil dari anyaman bambu yang dipakai untuk membantu perebusan mie. Penggunaan alat bantu ini khas daerah setempat, sehingga diberikanlah nama mie rebus ini sesuai dengan alat tersebut. Kemudian setelah dicampur di sebuah gayung dari bambu, campuran mie dan sayuran tadi dicelup-celupkan selama beberapa menit di air mendidih. Dan cara inilah yang disebut diongklok. Mie yang secara berulang-ulang dicelupkan di air mendidih. Selesai sudah aktivitas malam ini guys. Selain sudah kenyang, tubuh kami pun sudah sangat letih karena perjalanan tadi. Ditambah lagi udara malam ini yang sudah semakin dingin. Kami istirahat dulu ya guys, karena besok kami akan ke Kompleks Candi Arjuna, sebuah kompleks candi tertua kedua di Pulau Jawa. Pagi menjelang, dan kami bergegas ke kompleks candi yang ada di sekitar sini. Seakan berlomba dengan cuaca yang dari kemarin selalu mendung, hujan, dan muram. Candi Arjuna merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur kuno, tapi juga pesona alam yang memukau. Dikelilingi oleh lanskap pegunungan yang sejuk, Candi Arjuna menjadi tempat favorit bagi wisatawan yang mencari pengalaman wisata sejarah, budaya, dan alam. Kompleks Candi Arjuna adalah candi tertua kedua di Indonesia. Yang pertama adalah candi-candi di Kompleks Percandian Batujaya, Karawang, Jawa Barat, yang dibangun antara abad ke-4 hingga ke-6 Masehi, dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara. Candi Arjuna merupakan salah satu candi yang terdapat di kawasan wisata Kompleks Candi Arjuna. Karena di kompleks wisata tersebut terdapat 5 candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Sehingga kita dapat mengunjungi 5 candi sekaligus ketika datang ke kawasan wisata Kompleks Arjuna tersebut. Bahkan, jika kita telah membeli tiket di kawasan Cikidang, kita juga dapat masuk ke kompleks wisata candi ini dengan gratis tanpa perlu membeli tiket lagi. Candi Arjuna adalah salah satu dari sekumpulan candi di Kompleks Candi Dieng yang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga 9 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Fungsi utama candi ini adalah sebagai tempat pemujaan agama Hindu, khususnya untuk Dewa Siwa. Candi Arjuna juga merupakan bagian dari kompleks candi tertua di Jawa yang menandai awal perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara.
Di sini, pengunjung yang datang akan dibagikan kain sebagai bentuk ciri khas wisatawan. Orang-orang akan memakainya dengan mengikatkan kain di pinggang atau bisa juga di bahu. Kain tersebut dibagikan dan dikembalikan di pintu masuk dan keluar. Jadi emang dasar. Kompleks Candi Arjuna pertama kali ditemukan pada tahun 1814. Penemunya adalah seorang tentara Belanda yang bernama Theodor van Elf. Saat pertama kali ditemukan, kompleks ini masih tergenang oleh air. Barulah pada tahun 1856 dimulai pemeliharaan oleh seseorang berkebangsaan Inggris bernama H.G. Cornelius. Awal mula pemeliharaan dengan mengeringkan air yang menggenangi seluruh bagian candi dengan bantuan J. van Keemsburg dan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, pria berkebangsaan Belanda ini mengambil foto, gambar, dan beberapa catatan sejarah candi yang sangat berharga. Catatan sejarah ini kemudian diteliti dengan membaca sebuah prasasti yang mempunyai angka tahun 731 Saka atau sekitar 808 Masehi. Prasasti ini merupakan prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno. Dari sini para ilmuwan menyimpulkan jika Candi Arjuna ini dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno, khususnya Wangsa Sanjaya pada abad ke-8 hingga 9 Masehi, lebih tua daripada Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Mulai tahun 2010, kompleks Candi Arjuna digunakan untuk pengembangan wisata yang dikemas oleh Dinas Pariwisata Banjarnegara dan Pok Darwis atau kelompok sadar wisata. Perayaan ini dinamakan Dieng Culture Festival. Selain itu, acara tahunan lain yang dilaksanakan bersamaan dengan perayaan ini adalah Jazz Atas Awan. Pada perayaan Dieng Culture Festival juga diadakan upacara pemotongan rambut gimbal yang merupakan anak asli Dieng. Anak gimbal wajib dipotong rambut gimbalnya agar tidak kena sial. Pada saat acara ini berlangsung, banyak wisatawan akan memadati kompleks candi ini. Arsitektur Candi Arjuna menampilkan perpaduan yang indah antara seni dan keagamaan. Ukuran candi yang relatif kecil dengan detail ukiran yang halus memberikan kesan megah sekaligus elegan. Bentuk candi yang simetris dengan atap bertingkat menyerupai gunung mencerminkan konsep kosmologi Hindu yang memandang gunung sebagai tempat tinggal para dewa. Saat ini, para wisatawan yang mengunjungi Candi Arjuna atau juga candi-candi lain tak akan menjumpai arca atau patung yang biasa dijumpai di dalam candi. Sebagian besar arca-arca tersebut tersimpan di Museum Kailasa. Candi ini dan semua candi yang ada di seluruh Indonesia pada hakikatnya adalah sebuah tempat ibadah ya guys. Kita harus menghormati dan menjaga sikap serta adab di sini, layaknya sebuah tempat ibadah yang suci dan terhormat. Mari kita jaga dan lestarikan agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita kelak. Karena ini semua adalah kekayaan budaya bangsa kita, sebuah seni budaya yang bernilai adiluhung. Setelah ini kami akan ke Kawah Sikidang, lalu dilanjutkan ke Batu Pandang Ratapan Angin. Tapi itu nanti di part 2 ya guys. Ditunggu ya, gak kalah seru kok. Sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Nantikan keseruan petualangan kami di Dieng pada video berikutnya. Ikuti terus petualangan kami di dataran tinggi Dieng yang indah dan eksotis ini. Dan bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channel ini dan di like ya, agar kami bisa mengeksplor tempat-tempat seru dan indah lainnya lagi. Gratis kok, yuk bisa yuk. Semoga kalian semuanya sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu dimanapun berada, serta selalu dianugerahkan rizki yang melimpah. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum.